Assalamualaikum, selamat kembali ke kelasnya Bu Rizka dengan subtema 2 pembelajaran ke-6. Nah anak-anak, sekarang kita amati terlebih dahulu gambar yang Bu Rizka tunjukkan pada video ini ya, di mana kita bisa melihat ada salah seorang anak yang bernama Edo ya, dan teman-teman sekelasnya sedang melakukan kegiatan bermusyawarah. Nah, mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Nah, apa yang dimaksud musyawarah? Apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Lalu, nilai-nilai apa yang terkandung dalam kegiatan musyawarah? Mari kita baca uraian berikut ini. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Karena keputusan bersama haruslah menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama. Duduk dalam suatu tempat bersama-sama dengan tujuan yang sama, yaitu demi kebaikan bersama. Nah, walaupun dalam kegiatan bermusyawarah itu sering kita menemui adanya perbedaan latar belakang, kemudian agama, namun yang menjadikan kegiatan musyawarah itu baik untuk kita semua, untuk kepentingan bersama, yaitu dengan dan harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Nah, pada nilai yang kedua ini, setiap anggota atau setiap peserta musyawarah berhak mendapatkan hak untuk mengeluarkan pendapat, solusi, ataupun sesuatu hal yang dapat dia katakan terkait adanya pengambilan keputusan dalam suatu musyawarah. Yang ketiga yaitu nilai menghargai pendapat orang lain. Ini adalah poin yang juga tidak boleh terlepas dari proses atau kegiatan bermusyawarah. Ketika seseorang sedang mengemukakan pendapat, maka kita tidak boleh memotong pembicaraannya atau menyalahkan pemikirannya atau menyalahkan pendapatnya. Kita dengarkan terlebih dahulu, kita hargai pendapat orang lain, kemudian pendapat orang lain tersebut akan dimusyawarahkan bersama supaya mendapatkan satu mufakat ya, satu keputusan yang mufakat. Nah, nilai yang keempat adalah nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah,
Nilai yang keempat ini merupakan nilai jiwa besar serta lapang dada. Dua pokok poin penting yang harus digarisbawahi dalam nilai jiwa besar dan sikap lapang dada adalah yang pertama, melaksanakan hasil keputusan. Terkadang hasil keputusan itu tidak sesuai dengan kita inginkan. Namun, jika itu sudah menjadi keputusan bersama, maka kita juga harus melaksanakan hasil keputusan itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak boleh setengah-setengah dalam melakukan hasil keputusan atau hasil musyawarah. Hal tersebut merupakan hal yang dapat menghambat proses atau hasil dari musyawarah itu, sehingga diperlukan rasa atau jiwa yang besar untuk bisa menerima. Serta yang kedua yaitu menghargai adanya keputusan yang telah menjadi keputusan bersama atau bisa dikatakan dengan mufakat. Sehingga keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Oke, bagaimana ya cara-cara mengeluarkan pendapat? Nah, kita pelajari terlebih dahulu. Yang pertama adalah ketika anak-anak nanti mengikuti proses musyawarah dan anak-anak akan mengeluarkan pendapat, menyampaikan saran, kritik, ataupun solusi terhadap sesuatu permasalahan yang sedang dibicarakan dalam musyawarah, maka ada cara-cara mengeluarkan pendapat. Yang pertama adalah mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Jangan anak-anak langsung berbicara panjang lebar tetapi belum diberikan izin oleh ketua yang memimpin, atau ketika sedang ada orang yang menyampaikan pendapat, anak-anak langsung menanggapi tanpa diberikan izin terlebih dahulu. Itu merupakan contoh sikap yang tidak sopan, tidak sesuai dengan etika. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraannya selesai terlebih dahulu. Nah, tadi sudah Briska sampaikan, ketika ada seseorang yang menyampaikan pendapatnya, kita tunggu terlebih dahulu orang tersebut selesai menyampaikan pendapatnya. Barulah kita boleh menanggapi ketika sudah mendapatkan izin atau sudah dipersilahkan. Yang keempat adalah bersikap sopan. Meskipun kita lebih tua atau meskipun kita memiliki jabatan, tetapi orang-orang lain yang memiliki pendapat itu perlu dihargai. Kita juga harus sopan. Kemudian suaranya cukup jelas ya. Anak-anak ketika menyampaikan pendapat itu suaranya harus lebih jelas, mudah dipahami juga oleh peserta musyawarah yang lainnya. Nah, lalu bagaimana sikap kita ketika dalam bermusyawarah? Yang pertama adalah menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Dan yang terakhir adalah tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, Edo dan teman-temannya yang telah melakukan kegiatan bermusyawarah yaitu mengenai rencana pelaksanaan peragaan tari. Nah, di antara hasil dari musyawarahnya itu, jadi Edo dan teman-teman melihat bagaimana persiapan ketika akan dilakukan peragaan tari. Maka yang pertama adalah yang harus dipersiapkan yaitu menentukan bentuk karya tari. Ya, bentuk karya tari banyak sekali, ada yang tari tunggal, tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Nah, bentuk karya tari perlu ditentukan sebelum diperagakan sehingga kedepannya nanti akan lebih mudah. Yang kedua, memilih karya tari. Ya, kemudian dipilih sesuai dengan bentuk tarinya. Yang ketiga, menentukan jumlah penari. Jika tadi sudah ditentukan karya tarinya dan bentuk karya tarinya, misalnya kelompok, tari kelompok, maka tari apa yang
diperagakan atau dipraktekkan tarinya sebagai tari kelompok, maka ditentukan jumlah penarinya. Kemudian jika sudah ditentukan jumlah penarinya, lalu memilih properti tarinya. Apa saja alat-alat yang digunakan untuk mendukung adanya tari tersebut. Yang kelima, menentukan iringan tari. Saat ini iringan tari bisa kita dapatkan dalam bentuk aneka rekaman, baik dari pita kaset maupun CD, ataupun kita bisa mengaksesnya di YouTube ataupun di media-media platform yang lainnya. Dan yang keenam adalah memilih busana tari. Busana tari merupakan salah satu unsur atau persiapan yang harus dilakukan sebelum pentas. Dan ini merupakan salah satu yang penting juga ya, memilih busana tari itu harus sesuai dengan karya atau tari yang akan ditampilkan, sehingga memudahkan adanya kita melihat tari tersebut lebih menarik. Nah, oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Silahkan cek Google Classroom-nya, tugasnya nanti seperti apa, kegiatan pembelajarannya hari ini seperti apa. Bu Rizka cukupkan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.